Hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan bisa sampai ke tempat ini. Kita pernah merasakan hari-hari kita jauh dari rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita merasakan bagaimana dia mengabaikan panggilan Allah hayya 'alas shalah. Dia sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Sebagian kita pernah merasakan gak nyamannya ketika masuk waktu salat. Tapi sekarang kita merasakan hidayah yang Allah berikan. Namun sebagian kita tidak mensyukuri nikmat ini, jemaah. Padahal Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Sebagian kita mulai merasakan imannya berkurang. Dia nggak seperti dulu lagi, yang selalu berada di saf pertama. Dia tidak seperti dulu lagi ketika awal hijrah. Dia merasakan bagaimana nikmatnya sholat malam, bagaimana semangatnya untuk datang ke majelis ilmu. Tapi setelah berlalunya hari, berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, sehingga kita semakin lama mengenal agama ini dengan sebenarnya, tapi ternyata semangat itu mulai kendur. Kekuatan kita semakin berkurang. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah jenuh mengajarkan kebaikan kepada kita. Tidak lama hidup beliau, 63 tahun. 40 tahun turun wahyu kepada beliau. Selama 23 tahun beliau menyampaikan agama Allah ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Hari-hari beliau ya penuh dengan penderitaan. Kita sekarang nyaman, coba. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada para sahabatnya, tentang kondisi yang akan datang. Suatu hari di waktu subuh, beliau ketika mau meninggalkan tempat sholatnya seperti dihadang oleh para sahabat, karena malam hari itu ada harta yang datang ke kota Madinah. Lalu Nabi mengatakan, kayaknya kalian dengar tuh ada harta yang datang. Kata, iya ya Rasulullah. Susah hidupnya para sahabat. Lalu beliau menyampaikan sebuah pesan alaihi salatu wassalam, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran, enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian, itu yang aku khawatirkan. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuh. Kemudian kalian akan bersaing sebagaimana umat sebelum kalian bersaing. Ketika melihat harta berlimpah ruah yang sejatinya cukup buat dia beberapa, tapi dia ambisi untuk mendapatkan semuanya, sehingga dia lupa sama saudara. Dia sikut sana, sikut sini. Lalu kata Nabi SAW, dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Maka ahibati fillah, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini hari Jumat, malam ini malam tanggal 22. Iya, 22 Muharram
Sejak 1444 tahun yang lalu hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa mengingatkan kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah udah bersalawat kepada beliau, malaikat-malaikat bersalawat kepada beliau. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dipanggil sama Allah, disuruh apa sih sama Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawatlah dan bersalamlah buat Nabi SAW. Malam ini coba kita merenungkan, tadi Jumat berapa kali kita salawat sama Nabi SAW ya? Oh lihat, hidup itu hanya bilangan waktu. Kita melihat bagaimana detik berubah menjadi menit. Itu hidup kita. Dari menit dia akan berubah menjadi jam. Dan jam itu terus jamaah bergerak. Anak-anak yang sedang ujian di kelas, mahasiswa tuh kalau lagi ujian, yang akan dia lihat apa? Jamnya. Dia jawab, dia lihat lagi, jawab lagi, lihat lagi. Kenapa? Dia benar-benar menghargai detik-detik dia. Karena dia takut habis, belum selesai menjawab pertanyaan. Dan waktunya terbatas, dia tahu 90 menit dia punya waktu, atau 120 menit. Dan dia benar-benar menghitung waktu dia dengan detik dan menit, bukan jam dan bukan hari. Makanya kadangkala ada waktu kita tinggal ya. Kita kalau punya visa masuk ke beberapa negara itu, bukan dikatakan 3 hari, waktu antum 72 jam. Antum harus keluar dari tempat ini. Allahu Akbar. Itulah, jam itu terus berkejar-kejaran jamaah. Berubah menjadi hari. Dan hari berubah menjadi Jumat. Jumat berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Tahu-tahu anak lihat anak sudah berumur 45 tahun. Udah tua jamaah. Tua apa enggak 45 tahun jamaah? Jangan merasa muda tuh. Udah tua. Muda itu di bawah 40 tahun. Ustaz, tapi anak Ustaz 60 Pak masih jiwa muda Ustaz. Nggak apa-apa, jiwa muda. Misalkan bisa sholat malam dari jam 3. Buat puasa sunnah. Aduh Ustaz, kalau puasa sunnah berat Ustaz. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim kalau kita membaca, Allah sering mengingatkan kita dengan waktu kita. Jadi modal orang hidup itu ternyata bukan harta, tapi waktu. Antum kadang-kala melihat fulan mati, di rekening dia ada duit 2 miliar Ustaz. Kan sayang Ustaz. Cuma waktu dia udah habis. Loh, 2 miliar itu bukan punya dia, memang punya ahli warisnya atau milik orang lain. Ketika kita berumur 120 hari, ingat waktu umur 120 hari itu? Nah ingat, sama-sama anak nggak ingat juga waktu itu. Tapi Nabi ngasih tahu kita jamaah, kita pernah berumur 120 hari itu didatengin sama malaikat. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk mencatat. Ditiupkan ruh, kemudian dicatat. Apa yang dicatat? Siapa yang tahu? Angkat tangan, kasih hadiah. Apa yang dicatat? Ajalnya. Apa ajal itu maksudnya? Waktu dia. Nah, rizkinya. Masya Allah. Baik buruknya. Kasih hadiah. Bukan jodohnya. Barakallahu fikum. Nah, jodoh itu masuk dalam kategori rizki. Rizki. Jadi yang dicatat itu pertama ajalnya, kedua rizkinya. Kenapa dua hal ini bersamaan? Karena orang ini tidak akan habis ajalnya kecuali dia sudah menikmati semua rizkinya. Udah selesai, udah habis rizki dia.
Maka ajal dan rezeki itu jalan bersama. Jangan takut antum nggak bisa makan. Kenapa? Kalau antum nggak bisa makan berarti waktunya antum mati. Udah selesai, habis rezeki anak. Makanya kadang-kadang orang ini kaya raya, dia bisa makan, bukan bisa makan, dia bisa beli restoran Padang, dia bisa beli itu. Tapi karena waktu dia habis, nggak bisa dia makan satu butir beras, nggak bisa. Udah nggak ada, waktumu udah habis, game over katanya orang. Kemudian yang dicatat juga syaqiyun aw sa'id, dia baik atau buruk, semua udah dicatat. Makanya Allah ingatkan kita kalau bicara dengan waktu ini jemaah, subhanallah. Kalau kita baca wal asri, kita akan ingat dengan waktu asar. Wal asri itu bisa bermakna demi masa atau demi waktu asar. Karena ada wal fajri, demi waktu fajar. Kita lihat tadi fajar, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib udah jemaah. Terus waktu itu berjalan. Allah bersumpah dengan wadduha, fajar, duha, asar. Allah bersumpah dengan wallaili idza yaghsha, wallail, demi waktu malam. Kenapa? Supaya manusia ingat bahwasanya perubahan yang terjadi ini mendekatkan kita kepada ajal kita. Semua ada waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 13. Kata Allah, yulijul laila fin nahar. Yulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke siang. Kita lihat ya, habis sholat subuh di Jember itu, kita punya masjid belum jadi. Jadi kalau habis sholat subuh, kalau anak jadi imam, anak ngeliat itu dari gelap, kemudian merah, kemudian terang. Ya Allah, siapa yang memasukkan ini jamaah? Malam yang gelap gulita, perlahan-lahan dia berubah menjadi terang benderang dan hilang itu malam, berada di tempat yang lain. Wa yulijun nahara fil lail, dan kita tadi masih terang benderang. Anak datang ke sini masih terang, perlahan-lahan menjadi gelap gulita. Siapa yang melakukan itu? Allah Azza wa Jalla. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah yang mengatur pergerakan mentari dan bulan. Sekarang ini NASA lebih canggih lagi jemaah. Mungkinkah NASA itu menahan pergerakan rembulan atau matahari? Kalau bisa besok terbitnya matahari jam 7 ya, kita atur gimana? Enggak ada. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk itu. Yang mereka ketahui, mereka ada di sini dan ada yang mengatur kehidupan mereka. Alam semesta ini diurus dan diatur bukan oleh manusia. Lalu Allah mengatakan, kullun yajri li ajalin musamma. Semua bergerak dengan waktu yang terbatas. Suatu saat matahari itu akan terbit dari barat. Allahu Akbar. Ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang. Terus sekarang umur kita berapa? Ya lihat, semua orang peduli dengan umurnya. Apalagi kalau ditanya, antum sudah nikah? Belum Ustaz. Umur berapa? Baru 27. 27. Siapa yang umur 27 belum nikah? Angkat tangan. 28 belum nikah. 30 belum nikah. Anak mau kasih hadiah, jangan takut antum. Astagfirullahaladzim. Ada sini minum. Antum kenapa? Hah? Nah, antum mana carikan nanti. Mana yang umur 30 tahun belum nikah jemaah? Angkat tangan. Masya Allah, kirim hadiah ke belakang sana. Umur 30-an tuh. 34, Masya Allah. Kasih hadiah ke belakang sini jemaah.
Ada orang yang menunda-nunda. Insya Allah Ustaz, tahun depan anak nikah Ustaz. Emangnya antum tahu tahun depan hidup? Kan nggak ada yang tahu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, kalau kita bicara mengisi sisa waktu kita dengan apa? Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? "Lau alimtu annahu ma baqiya min umri illa 10 ayyam wa ana amutu fi akhirih." Kalau tersisa dari umur, kalau aku tahu ya, kan kita nggak tahu. Umurku tersisa 10 hari. Dan aku mati di tanggal 10-nya. Dan aku tidak punya istri, aku akan nikah. Bayangin jemaah. Bagaimana beliau benar-benar memanfaatkan waktunya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menunda-nunda amal soleh. Apalagi yang sudah tua, yang punya masa muda yang penuh dengan kemaksiatan. Antum harus berlomba. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang dari kecil sudah jadi anak soleh.